Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang sama kita hormati dan kita cintai guru kita semua, yaitu Al-Ustadzul Mubarak wa Sahibul Fadilah Al-Ustadz Marzuki. Kita doakan mudah-mudahan kehadiran beliau menjadi penyebab turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga para ustadz-ustadz, para asatidz yang hadir dari nun jauh di sana di luar negeri, itu di Pasir. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa hadir di villa, bisa menjadi ajang silaturahim. Dan teman-teman juga dari villa pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Front Pembela Islam di Saga, Bapak Cahya, Pak Dadan, Pak Sarif dan semuanya. Dan mudah-mudahan kepada seluruh jemaah yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya mulai, kayaknya harus dipercepat nih, tentunya habis ngaji makan-makan. Ngaji 15 menit, makan-makannya mendingan 2 jam. Sebelum dimulai, saya minta bacakan suratul Fatihah kepada imamuna kita, Dr. Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab. Saya minta bacakan suratul Fatihah karena beliau ini lagi diserang berbagai macam. Saya memang bukan orang FPI, tapi kecintaan saya kepada Habib Rizieq melebihi dari kepada teman-teman. Al-Fatihah biniyatin salamatan wa quwwatan ila Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab wa ahli min kulli syarr wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perlu Kiai Marzuki ketahui, saya di sini di villa udah 7 tahun. Sebelum di villa saya di Kalibaru Mandiri Balaraja 6 tahun. 13 tahun yang lalu saya sudah aktif ngaji bulanan di Petamburan. Aktif malam Kamis di Petamburan Masjid Al-Ikhlas Al-Islah, dan bulanannya di rumah beliau. Jadi kecintaan saya kepada Habib Rizieq sudah mendarah daging. Saya sebenarnya udah gak mau mengisi kajian di sini karena ada Ustadz Marzuki yang lebih alim daripada saya. Tapi dipaksa terus. Saya bilang habis acara kajian apa? Makan. Karena makan itu lah saya. Jadi hampura Kiai, kalau saya baca kitabnya agak salah, mensyarahnya agak salah, mohon diluruskan. Dan saya nggak pakai bahasa Sunda dan juga nggak pakai bahasa Jawa. Bapak saya orang Jawa Mas asli, jadi Sundanya Sunda kasar. Saya pakai bahasa Indonesia aja lah, karena di sini banyak orang Jawa, banyak orang Sumatera, bingung jadinya. Harus ngomong Jawa juga, ngomong Sunda juga, ngomong Sumatera juga, nggak kelar-kelar nanti juga. Yang penting kan judulnya habis ini makan, kan begitu. Masya Allah. Saya dapat data baca kitab Mukhtar Hadis. Mukhtar Hadis ini kumpulan hadis-hadis. Ada sahih, ada juga dhaif. Ada juga nggak ada yang mau bukan. Kalau dhaif ada, sahih juga ada hadis di dalam kitab Mukhtar Hadis. Hadis-hadis pilihan sesuai dengan abjad huruf hijaiyah. Jadi pernah juga ngerasain ngaji kitab ini.
Tapi satu hadis saja. Coba saya memperinci persoalan masalah hadis ini. Tapi kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau nama Nabi disebut maka harus sholawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala thalathati khisal." Adibu, ini Nabi ngajarin kita umat. Adibu, didiklah oleh kamu sekalian, auladakum, anak-anak kamu sekalian. Nabi yang nyuruh kita, ajarin anak kita, didik anak-anak kita. Di sini 3. Di dalam kitab Adab Alim wa Muta'alim karangan Hadratus Syekh Hasim As'ari, di kitab pendirinya NU, harus punya ini, santai harus punya. Saya aja buku imam besar judulnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar tebalan segini saya punya. Jadi orang FP harus punya. Saya ada yang bukan FP punya. Kalau Kiai Marzuki nggak punya, bukan diragukan, kayak beli maksudnya. Jadi ada hak anak yang perlu diajarkan oleh orang tuanya. Berarti bukan hanya orang tua yang punya hak, tapi anak juga punya hak. Punya hak. Wajib hukumnya memenuhi hak anak itu. Hakul waladi ala walidayhi, di dalam kitab Adab Alim Muta'alim karangan Syekh Hasim As'ari, haknya seorang anak atas kedua orang tuanya. Wa yuhsina ismah, baguskan namanya. Baguskan namanya. Kalau punya anak, baguskan namanya. Nama anak saya Kiai Tahadusan bin Nikmat Muhammad Rizik Habib. Tabarukan kepada Imamuna. Kenapa dan Muhammad? Kalau tidak salah di dalam kitab Madarijus Su'ud, kalau kita punya anak Muhammad maka dihilangkan kefakiran. Maka saya lakukan Muhammad Rizik Habib. Tabarukan kepada Imam. Wa yuhsina murdi'ah, baguskan juga pengasuhannya. Cara ngasuh anak harus bagus juga. Jangan sampai kita mendidik anak sampai menggampar anak. Di dalam kitab Tadbirul Ghafilin pernah seseorang digebugin sama anaknya, dipisahin, tapi bapaknya ngelarang. Kenapa kamu dipisahin? Nggak mau. Karena dulu saya pernah mewakili orang tua saya. Menggampar anak, nanti kita akan dipukul dulu. Begitu. Baguskan pengasuhan kita terhadap anak. Nggak boleh menggampar, nggak boleh. Hukumnya haram menggampar wajah. Haram. Wa yuhsina adabah, dan baguskan pula akhlaknya, adabnya. Masuk. Yang menarik di sini Nabi mengajarkan ada 3 mendidik anak. Hubbi nabiyikum, ajarkanlah anakmu yaitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya. Siapa bintangnya Barcelona? Tahu. Bintang Barcelona tahu. Messi. Saya pengen tanya, siapa putra sulungnya Nabi Muhammad SAW? Tahu.
Real Madrid Ronaldo kan. Siapa anak bungsunya Nabi Muhammad SAW? Habib Aljen. Barcelona apa lente? Siapa bintang Argentina yang kemarin wafat? Mati. Maradona. Siapa cucu Nabi yang pernah mengalami prahara di padang Karbala? Oh, Ahlan sahlan. Cinta Nabi harus tahu dulu keluarga Nabi. Kita sebagai ayah, orang tua harus tahu dulu kisah Nabi sebelum mengajarkan kepada anak. Dalam kitab Iqazul Imam, Inna Allah yahfadul awlad wal awladil awlad bi ta'atil ajdad. Allah akan, sesungguhnya Allah akan memelihara anak cucu bi ta'atil ajdad, disebabkan karena ketaatan pendahulunya. Kalau kakeknya bapaknya taat, Allah akan jaga tuh anak cucunya. Gimana mau taat kitanya tapi sama keluarga Nabi nggak pernah tahu? Masya Allah. Ya, ini dikhususkan buat diri pribadi saya sendiri. Itu yang pertama, hubbi nabiikum, cintai nabi kalian. Kita lebih kenal artis, bintang sepak bola. Kalau kita cinta sama artis, nanti di akhiratnya masuk sama artis sama neraka. Almarhum ma'a man ahab. Begitu kata Nabi. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Kalau cinta sama Messi, nanti kita di neraka bareng Messi. Kalau Messi mah nggak mungkin masuk surga lah. Dia kafir. Maradona pasti masuk neraka dia kafir. Kalau kita cinta Maradona, bareng kita sama Maradona. Kalau kita cinta sama Nikita Mirzani, cinta. Yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa hubbi ahli baitihi, didik juga cinta kepada ahlul bait. Ahlul bait itu di dalam kamus Al-Munawwir karangan orang santri rakyat Jogja, artinya kerabat keluarga. Maksudnya keluarga Nabi. Kita cinta kepada keluarga Nabi. Sebelum saya bahas tentang ahlul bait, yang ketiga wa qiraatil Quran, dan baca Quran. Baca Quran. Yang menarik, ada orang kafir bikin indeks Al-Quran. Kalau antum pengen tahu hurufnya, alif ada berapa, ba-nya ada berapa, orang kafir udah buat. Bahkan kitab Al-Munjid kitab kamus bahasa Arab Al-Munjid yang tebal segini, itu karangan orang kafir di Bandung. Kitab kamus bahasa Arab Al-Munjid namanya, dipakai oleh santri itu, tebalnya segini, orang kafir yang buat. Pertanyaan saya, kita jangankan bahasa Arab, tahunya kita makan beli khamsah ya misalnya, kita tahunya salah sarfaatin. Kita tahunya gitu, salah sarfaatin. Nanya aja keren, berapa? Khamsu riyal, 5 riyal. Akhir dia taman, bisa kurang nggak? Kam? Salah sarfaatin. Begini orang. Gitu, baca Quran. Udah mah kita baca Quran nggak pakai tajwid, nggak beres. Sering banget itu. Di Villa mah nggak ada. Yang ada di Cikande. Cuma di Cikande ketularan orang Villa.
Seru apa ya? Saya kasih contoh. Betapa fatalnya kalau ini disuruhnya kan baca Quran. Kata Nabi, baca Quran maksudnya pakai tajwidnya juga. Ini nggak pakai tajwid. Fatalnya kalau nggak pakai tajwid. Contoh, sering saya dengar ini pas ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyanya kan ditasydid itu kan. Ini nggak pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau pakai tasydid artinya begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, tapi dihilangkan tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut kitab Kamus Al-Munawwir dan menurut kitab Tafsir Ibnu Katsir, kalau tasydidnya dihilangkan, iyyaka artinya kepada cahaya matahari. Ayo kita terjemahkan. Iyyaka na'budu tanpa tasydid. Iyyaka na'budu, hanya kepada cahaya matahari kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada cahaya matahari kami minta pertolongan. Fatal enggak itu? Fatal. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in tasydid bilang satu, batal sholat. Betul ya? Ayolah baca Quran dan beres. Pakai tajwidnya. Fa inna hamalatal Quran, karena sesungguhnya hamalah di sini maknanya membawa, tapi ketika saya ngaji maksudnya artinya mengamalkan. Fa inna hamalatil Quran, maka sesungguhnya mengamalkan Al-Quran fi dzillillahi yauma la dzilla illa dzilluh, pada naungan Allah di hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya, ma'anbiyaihi, bersama para nabi, wa asfayahi, dan bersama orang-orang yang suci. Yang menarik, tadi di situ ada hubbi ahli bait. Karena kecintaan saya kepada Habib Rizik, saya akan lebih fokus kepada ahli bait. Hubbi ahli bait, didiklah anakmu cinta kepada ahli bait. Yang menarik, kenapa spesial ahli bait ini? Kenapa spesial? Ternyata di Al-Quran Ahlul Bait disebut. Di Al-Quran, bukan hadis lagi, tapi Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 3. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, saya temukan ternyata makna Ahlul Bait, kalimat Ahlul Bait ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Surat Al-Ahzab ayat 3. Kata Ahlul Bait ada ternyata dalam. Itu mantap, spesial berarti. Ahlul Bait. Saya mau tanya, Habib Rizik Ahlul Bait bukan? Nah ini diterangkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Ini Allah nih. Allah, firman Allah ini. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan kekejian dan dosa, kata Allah. Wahai ahlul bait, wa yutahhirukum tathhira, dan sesuci-sucinya. Makanya wajar kalau ada habaib badung nih, mudanya badung, insya Allah tuanya nggak badung. Berikan saya contoh satu orang habaib di dunia sekalipun matinya suul khotimah, nggak mungkin ada. Allah yang, walaupun di tafsir ini nuzilat fi lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ini diturunkan pada istri Nabi secara khusus. Berarti istri Nabi itu termasuk ahlul bait ya, ahlul bait. Tapi sesatnya orang Syiah selalu mencaci maki istri Nabi, itu bahaya Syiah. Kalau kita enggak, menganggap bahwa istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Yang menarik, dalam tafsir ini juga saya dapatkan bahwa Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan Fatimah pun dia ahlul bait. Dia ahlul bait.
saya dapatkan juga. Sering dengar gini, salat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, itu artinya dan terhadap keluarga Nabi. Dan terhadap keluarga Nabi. Wa ala ali, saya cari maknanya di dalam kitab Fathul Qorib. Pertama Fathul Qorib, kedua kitab Minhajul Qawi, dan ketiga kitab Fathul Mubin. Ternyata di dalam kitab Fathul Qorib arti wa ala alihi tahirina hum kama qala Syafi'i. Ini perkataan Imam Syafi'i ini. Mazhab kita ini. Kita bermazhab Imam Syafi'i. Apa kata perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Aqribahul mu'minina min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Kerabatnya dari kalangan mukmin. Berarti Abu Lahab bukan Ahlul Bait. Kenapa Abu Lahab bukan Ahlul Bait? Karena dia bukan mukmin, kafir. Walaupun dia paman Nabi. Min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Dari turunan Hashim dan turunan Muttalib. Saya ingin buktikan, berarti Ahlul Bait ini adalah turunan Hashim atau turunan Hashim atau turunan Muttalib. Di dalam kitab Qisasul Anbiya atau Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham atau Sirah Nabawiyahnya Rahikul Mahtum karangan Syekh Sofi Rahmat Al-Mubarakfuri, ternyata Nabi Muhammad SAW itu turunan Bani Hashim. Turunan Bani Hashim. Saya nggak bawa semua karena berat bekasnya. Di dalam kitab Sahih Muslim. Kelamaan kan ya? Enggak, terus. Jangan kena sak. Saya buktikan bahwa Nabi Muhammad SAW turunan Bani Hashim. Mujadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah astofa Kinanata min walad Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah. Kinanah ini Bani Kinanah. Dari anak Ismail. Wastofa Quraisyan min Kinanah. Dan telah memilih Quraisy dari Bani Kinanah. Wastofa min Quraisyan Bani Hashim. Dan Allah juga memilih Quraisy, suku Quraisy dari Bani Hashim. Wastofani, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan Allah memiliku min Bani Hashim, dari turunan Bani Hashim. Jadi seluruh dunia ini yang terbaik adalah Bani Kinanah. Allah saring lagi dari Bani Kinanah, siapa yang terbaik? Adalah Quraisy. Allah saring lagi yang terbaik dari Quraisy siapa? Hashim. Allah saring lagi Hashim. Ternyata orang yang paling terbaik adalah Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah digelarkan Al-Mustafa. Timbul pertanyaan, apakah Nabi punya keturunan sampai hari kiamat gak putus? Enggak, dalilnya Al-Quran juga, bukan fakulan, Al-Quran. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu itu dan yang terputus abtar. Dulu Nabi dihina karena meninggalnya anaknya. Abtar, terputus. Allah balas, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu, maksudnya mereka itu tuh yang mencacimu, mereka yang terputus keturunannya. Kalau tidak terputus, mana buktinya? Mana buktinya? Kalau Nabi tidak terputus. Lihat di Sirah Nabawiyah. Saya punya buku karangan dari organisasi Islam Al-Irsyad. Jangan mimpi kalau kita bukan orang keturunan Arab masuk ormas Al-Irsyad. Karena di situ orang Arab semua keturunannya.
Gitu. Nah, Al-Irsyad ini menulis buku tentang dari Nabi Nuh sampai orang Hadramaut di Indonesia. Saya dapat di sini ternyata. Ternyata Nabi Muhammad SAW punya keturunan. Abdul Muttalib punya anak Abu Thalib. Abu Thalib punya anak Ali. Ali punya anak Husain. Husain punya anak Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak Muhammad Baqir. Muhammad Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Quraidi. Ali Quraidi punya anak Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad bin Isa. Siapa Ahmad bin Isa? Mentok sampai situ dulu. Ternyata Ahmad bin Isa hidup pada zaman dinasti Abbasiyah. Ternyata diperangi oleh dinasti Abbasiyah. Ahmad Isa Al-Muhajir. Dibilang Al-Muhajir karena dia hijrah dari Basrah ke Irak, dari Irak Basrah ke Hadramaut ke Yaman. Ternyata keturunan Nabi Ahmad Isa ini diubur-ubur pengen dibunuh oleh dinasti Abbasiyah, pemerintah saat itu. Jadi wajar kalau Habib Rizik juga digituin. Dulunya memang begitu. Wajar. Dulunya begitu memang. Banyak yang benci kepada keturunan Nabi. Dan Ahmad Isa Al-Muhajir dari Basrah ke Irak, akhirnya dia hijrah ke Hadramaut. Dan dari Hadramaut inilah beranak pinak, dan Ahmad Isa Al-Muhajir merupakan dakwahnya para habaib di seluruh dunia. Timbul pertanyaan, apakah Habib Rizik nyampe kepada Isa Al-Muhajir? Ada di dalam bukunya Amar Ma'ruf Nahi Munkar karangan Habib Rizik. Ternyata nyampe. Saya tulis di sini. Di mana? Di HP. Jadi di kertas ada, di ini ada, di ini ada, di HP ada ya. Saya catat di karangan bukunya Habib Rizik bahwa Habib Rizik nyampe. Habib Muhammad Rizik punya ayah namanya Husain. Husain punya ayah namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah punya ayah namanya Husain bin Abdullah. Dan Husain punya ayah namanya Abdullah. Abdullah juga punya ayah namanya Husain. Husain juga punya ayah namanya Muhammad. Muhammad juga punya ayah namanya Syekh. Dan Syekh itu punya ayah namanya Muhammad. Muhammad juga punya ayah namanya Ali. Ali juga punya ayah namanya Muhammad. Muhammad juga punya ayah namanya Syahabuddin. Syahabuddin juga punya ayah namanya Abdurrahman. Abdurrahman juga punya ayah namanya Syahabuddin. Syahabuddin juga punya ayah Abdurrahman. Abdurrahman juga punya ayah Ali Sahib Al-Wirid Al-Asakran. Dan Ali Sahib punya ayah Syekh Abu Bakar Asakran. Dan Syekh Abu Bakar Asakran punya ayah namanya Abdurrahman As-Segaf. Muhammad As-Segaf punya ayah namanya Muhammad Maulad Dawilah. Muhammad Al-Maulad Dawilah punya ayah namanya Ali bin Alwi. Alwi bin Alwi punya ayah namanya Alwi Al-Ghayyur. Dan punya ayah Muhammad Al-Fakir Al-Muqaddam. Al-Fakir Muqaddam punya ayah Ali bin Muhammad. Ali bin Muhammad punya ayah namanya Muhammad Sahib Nurbat. Dan punya ayah namanya Ali bin Muhammad. Dan ayahnya juga punya Ali Al-Alwiyin. Makanya gelar Habaib Alawiyyin. Dan Alawiyyin punya ayah namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya ayah Ahmad Al-Muhajir. Berarti Habib Muhammad Rizik bagian daripada Ahlul Bait. Yang terakhir. Kenapa begitu spesial? Ahlul Bait ini? Karena berat. Dan ini juga dengarkan bagi yang benci kepada Habib Rizik. Karena Habib Rizik merupakan daripada Ahlul Bait Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Dailami, asbatukum ala sirat. Begitu kata Nabi.
asbatukum ala sirat. Orang yang kokoh di antara kamu pijakannya di atas jembatan sirat. Nanti di akhirat kan lewat tuh. Jembatan sirat tuh mustaqim tuh. Sirat kan lewat tuh. Kata Nabi, orang yang teguh kokoh, subut, kokoh pijakannya adalah asyadul hubbah. Orang yang memiliki rasa sangat cinta kepada siapa? Di ahli baiti wa ashabi, kepada ahlul bait dan kepada para sahabatku. Amin. Kalau kita cinta kepada ahlul bait, kalau kita cinta kepada sahabat Nabi, insya Allah dipastikan kita jalan di sirat itu kokoh, tegak, tidak akan tergelincir. Amin. Perlu diketahui di bawah sirat itu adalah jahannam. Baik, kita pahami secara terbalik atau mafhum mukhalafah. Berarti orang yang membenci ahlul bait, dia jalannya tidak akan kokoh di jembatan sirat itu. Sudah dipastikan terpleset kepada neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu dengerin yang benci Habib Rizik. Gak peduli saya mau ustaz mau kiai, mau ustaz mau kiai kayak benci Habib Rizik 24 jam saya tantang diskusi. Saya tantang diskusi lah. Kalau berantem mah nggak mau saya. Dulu teman kayak baik. Diskusi dulu lah kita. Kalau masalah berantem ya orang pasir aja. Siap. Kalau diskusi silakan 24 jam. Siapapun dia, mau ustaz, mau kiai, mau santri apalagi orang berulama. Karena itu mudah-mudahan dengan pengajian ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambah rasa cinta kita kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.